Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra, NIM 400404225630041 dari Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan bagaimana tentang variabel, lalu ada tipe data, komentar. Langsung saja yang pertama yaitu di variabel. Variabel itu merupakan tempat untuk menyimpan sebuah data. Jadi ketika kita memasukkan sebuah angka, angka tersebut akan tersimpan oleh kode atau variabelnya itu sendiri. Yang kedua, tipe data yaitu tempat untuk mendefinisikan variabel. Jadi misalkan tipe data tersebut merupakan data bilangan atau huruf pecahan atau huruf cacah dan lain-lain. Selanjutnya ada operasi, yaitu operator yang digunakan untuk mengoperasikan variabel. Biasanya ditulis dalam bentuk simbol. Bisa contoh seperti tanda kali itu dengan bintang, kurang, dan lain sebagainya. Nah, pentingnya penggunaan komentar ya. Jadi komentar itu kalau di Python dia tidak akan terbaca atau tidak akan dijalankan oleh Python. Fungsinya komentar bisa sebagai panduan awal, memberikan catatan sementara untuk mempermudah, dan menonaktifkan kode tanpa menghapusnya. Tentu saja di sini kita akan mulai dari scratch. Nah, biasa langkah awal kita harus menggunakan blok ini. Lalu kita ke variabel. Sebelum ke variabel kita misalkan akan menanyakan usia Ali. Lalu masuk ke variabel, kita akan membuat variabel baru, pemberian nama. Misalkan di sini disesuaikan usia Ali. Lalu klik set ini, kita ganti jadi usia Ali dan tambahkan blok jawab. Terus selanjutnya masih sama, misalkan kita menanyakan usia Adi. Isi kembali dengan masukkan set, lalu buat variabel baru. Ini berarti usia Adi. Kita ganti dengan usia Adi, lalu isi dengan blok jawab. Selanjutnya kita akan menjumlahkan kedua usia mereka. Kita ganti jumlah usia Adi dan Ali, lalu tambahkan ini blok hijau dengan tanda plus, lalu isi variabel dengan usia Ali dan usia Adi. Lalu kita masukkan di sini. Ya, kita akan memberi tanda blok C di sini untuk katakan lalu tambahkan join apple, join yang ini yang dua kata ya. Kita isi jumlah usia Adi dan Ali. Bagian sini kita isi dengan blok jumlah usia Adi dan Ali. Lalu kita jalankan programnya. Usia Ali misalkan 25. Nah, dia akan tersimpan variabelnya atau datanya. Misalnya kita masukkan usia Adi 28. Nah, sini setelah tersimpan kode atau pemrograman tersebut akan menjumlahkan usia
keduanya. Jadi jumlah usia Adi dan Ali 53. Oke, selanjutnya di sini kita akan menggunakan Replit, yaitu Python ya. Di sini saya sudah memberikan komentar untuk membantu mempermudah dalam proses pengcodingan. Nama tanya usia Ali, ini bisa menggunakan tanda underscore seperti ini atau usia saja menggunakan awal huruf besar. Ini juga bisa menggunakan underscore saja usia Ali dan di sini itu int ini adalah integer atau untuk menyimpan bilangan bulat. Kita bisa masukkan usia Ali. Selanjutnya kita akan menanyakan usia Adi sama seperti baris kedua. Lupa dikasih integer sebagai bukti ini bilangan bulat. Kita input masukkan kita di sini jumlah usia keduanya. Ya, jangan setelah tanda underscore jika diberi spasi dia akan tidak membaca atau akan error. Tambahkan usia Ali penulisan yang di sini harus sesuai dengan yang ada di sini ya. Tahu ini juga usia Adi harus sesuai dengan ini. Kita print jumlah usia Ali dan Adi adalah kita di sini beri tanda str atau string sebagai penimbulan atau memunculkan teks dari jumlah usia. Kita masukkan saja sudah jadi, lalu coba kita jalankan. Masukkan usia Adi misal 6, lalu usia Adi 4. Ini muncul langsung jumlah usia Ali dan Adi adalah 100. Di sini kita harus benar-benar memperhatikan pengketikan dengan yang ada di sini. Jika tidak, maka hasil akan error. Setelah jangan lupa tambahkan integer di bagian sini untuk memasukkan bilangan bulat, atau mungkin float itu untuk bilangan desimal. Nah, ini string tadi sebagai teks ya, untuk menimbulkan dari jumlah usia. Saya mengetik untuk tanya jam tidur. Jadi yang langkah pertama saya tanyakan yaitu jam tidur per hari. Selanjutnya kita beri variabel ini seperti pada awal video tadi, membuat variabel terbaru, lalu kita set ke jam tidur dan beri blok jawab.
Selanjutnya kita tanyakan jam kerja dalam sehari. Sama dengan ini, kita buat terlebih dahulu, lalu mengisikan blok jawab. Selanjutnya di komentar kita mengetik tanya jam istirahat dalam kerja. Kita tanyakan di sini berapa jam per hari dalam seminggu ingin bersantai, lalu masukkan masih sama dengan atasnya, baris atasnya. Dan sampai sini, sampai berapa jam per hari pada akhir pekan ingin bersantai, itu di tanya jam istirahat akhir pekan di sini. Selanjutnya kita masuk pada waktu yang tersedia akhir pekan. Itu kita perlu menghitung jam kerja yang tersedia pada hari kerja dikurangi rumus ini. Jadi rumusnya 24 dikurangi jam tidur. Nah, kalau misalkan kita di sini memberikan blok yang kurang, maka tidak akan terjadi pengurangan, atau malah jadi blok yang di sini akan terkurang oleh 24. Itu tentu saja error atau salah ya. Jadi kita harus menambahkan blok plus. Jadi total jam tidur tambah waktu kerja tambah jam santai per hari serta 3 ini waktu lain-lain seperti berangkat, makan, bersiap-siap. Itu akan dikurangi oleh 24 jam. Dalam sehari itu kan ada 24 jam. Jadi ini akan dikurang oleh jam tidur, waktu bekerja, dan jam santai per hari. Selanjutnya ada note atau catatan, kita akan menghitung jam kerja yang tersedia pada akhir pekan. Sama seperti ini, baris sebelumnya atau blok sebelumnya. Kita masukkan rumus 24 dikurangi jam tidur, lalu kurangi jam santai akhir pekan. Masih sama, jika blok ini akan diberi tambah, maka yang terjadi jam tidur jika di sini diberi tanda kurang, maka jam tidur akan dikurangi jam santai akhir pekan, lalu total jumlah kurangnya ini baru akan dikurangi ini. Maka kita harus memberikan blok yang plus supaya hasil kita sesuai, yaitu 24 dikurangi jam tidur, dikurangi jam santai akhir pekan, serta dikurangi 2 jam untuk hal-hal yang lain. Selanjutnya, dan notes kita tambahkan total jam yang tersedia per minggu menggunakan rumus 5 jam yang tersedia per hari kerja ditambah atau dikali 2 pada akhir pekan jam tersedia. Karena kita bekerja mungkin dalam 5 hari, serta pada akhir pekan ada 2 hari. Jadi waktu yang tersedia akhir pekan dikali 5, lalu dijumlah dengan akhir pekan jam tersedia dikali 2. Setelah itu kita akan mengatakan atau menggunakan blok katakan di sini, lalu tambah dengan join 2 kali. Setelah itu kita masukkan Anda dengan waktu, lalu kita masukkan variabel di sini untuk masuk ke blok sini, sama seperti pada blok-blok sebelumnya. Jadi jam tidur kita masukkan di sini, lalu waktu kerja, jam santai per hari, dan seterusnya. Setelah itu kita katakan di sini Anda punya waktu, lalu tambahkan blok waktu tersedia akhir pekan di sini sesuai yang di sini. Misalkan jam untuk belajar. Ini jam
Benar, saya rapikan dulu. Nah, jika sudah, kita bisa memulai program ini. Klik di sini untuk memulai. Jam tidur baru bisa masukkan 6 jam, untuk bekerja 5 jam. Lalu waktu ingin bersantai per hari itu misal 2 jam, santai pada akhir pekan 3. Ini lalu akan muncul yang sesuai katakan di sini. Jika terlalu cepat, kita bisa mengganti ini ya, blok tunggu, kita ganti 3 misalkan 3 detik. Kita coba mulai lagi. Jam tidur per hari 6 Anda punya waktu 5 jam untuk belajar, terus punya waktu pada akhir pekan 14 jam akhir minggu, dan waktu terus 65 jam belajar setiap minggu dalam 7 hari ya. 3. Oke, selanjutnya kita di sini akan membuat project menggunakan Python ya. Saya di sini sudah memberikan komentar agar membantu kita mengerjakan pemrograman ya, sebagai panduan. Yang pertama di sini kita akan membuat variabel jam tidur, jam kerja, jam santai pada hari kerja, dan jam santai pada akhir pekan. Langsung saja kita masukkan variabelnya jam tidur, kita masukkan jam tidur. Selanjutnya kita masukkan jam kerja. Input. Di sini saya menggunakan float karena mungkin nanti kita bisa memasukkan bilangan desimal. Jadi kalau misalkan hanya ingin menggunakan bilangan bulat, bisa menggunakan integer. Ini masukkan float, input, masukkan jam santai pada kerja. Selanjutnya kita masukkan jam santai pada akhir pekan. Sebenarnya ini bisa menggunakan underscore dia untuk salah satu penamaan, contoh penamaan variabel, atau bisa kita menggunakan seperti yang baris sebelumnya, yaitu setelah kata pertama, kata selanjutnya kita awali dengan huruf kapital. Akhir pekan. Maaf sih, agak kesalahan. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan kalkulasi jam kerja pada hari kerja akhir pekan. Ini rumusnya seperti sama yang di Scratch. Kita masukkan saja jam
jam 24 kurangi jam tidur, lalu kita kurangi dengan jam kerja. Lalu kita kurangi dengan jam santai hari kerja. Lalu kita kurang dengan 3. Oke, misal 3 jam ini bisa berarti persiapan tentang makan, perjalanan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya kita masukkan kalkulasi pada jam kerja pada akhir pekan. Kurangi jam tidur, lalu kurangi jam santai akhir pekan. Ya, kita kurangi dengan 3. Sini pada baris selanjutnya kita akan membuat kalkulasi total jumlah jam kerja per minggu. Kita gunakan rumus 5 lalu kali jam kerja pada hari kerja lalu kita jumlah dengan 2 dikali jam kerja pada akhir pekan. Di sini kita akan mencetak informasi menggunakan print. Masukkan jam kerja setia dari kerja adalah kita masukkan jawabannya dari variabel ini, kerja pada hari kerja. Kita lanjutkan lagi, masukkan print jam kerja masukkan variabelnya kerja pada akhir pekan. Yang terakhir kita masukkan print tentang informasi itu, kita masukkan total jam kerja tersedia per minggu.
masukkan sini variabelnya total jam per minggu. Oke, 1, 2, 3. Ya, jadi sebelumnya ini print tanpa menggunakan tidak sama dengan, karena tadi di bagian awal muncul error dan tidak bisa memunculkan print. Setelah itu kita akan coba kembali lagi. Jam tidur 6. Kita ulang. Masukkan jam tidur 6. Kerja jam. Langsung akan muncul jam kerja terus dapat dari kerja 6.0 atau 0 karena kita di sini menggunakan tipe data float ya teman-teman. Oke, begitu saja pada penjelasan video kali ini. Sekian dan terima kasih.